Halo Scorpio, ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Siap-siap, petunjuk ini mengungkap dalang di balik kejadian yang menimpa hidupmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Knight of Wands, ada Knight of Pentacles, ada Four of Cups, ada The High Priestess, dan di sini juga ada Six of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Knight of Wands di sini. Saya merasakan sepertinya di sini ada ya, kayak sebagian kamu yang ada seseorang yang di sini ada fitnah ya. Itu yang saya rasakan di sini. Kayak ada yang fitnah. Dan memang awalnya kamu nggak tahu nih sebabnya ini kenapa, apa yang salah, kenapa jadi seperti ini. Tapi pada akhirnya nanti akan ada sesuatu hal yang kamu ketahui yang akan mengungkap kenapa dia fitnah kamu. Apakah ada masalah atau dendam atau kebencian atau kemarahan. Ini kayak ada seseorang yang kayak, ini bisa saja seseorang yang menyimpan masalah, sebenarnya udah lewat ya, masa lalu sebenarnya, tapi kayak ada orang yang nggak bisa melupakan. Ya mungkin di sini kamu pernah melakukan kesalahan yang tidak kamu sengaja, yang mungkin tidak kamu sadari, tetapi seseorang ini masih nyimpan kemarahan sama kamu. Ada yang kayak kemarahan yang sudah cukup lama terpendam di dalam dirinya terhadap kamu. Entah itu mantan, bisa juga ya, atau mungkin mantan partner, mantan suami, mantan pacar, atau temenan dulunya, tapi pada akhirnya ada yang terjadi pertengkaran, akhirnya kayak ada ya, jadi fitnah jadinya. Di sini ada yang mungkin jelekin kamu. Artinya di sini memang awalnya kamu nggak tahu ya, kenapa ya kok ada seseorang yang tega seperti ini terhadap kamu, justru orang terdekat. Tapi nanti kamu bakalan tahu kenapa dia seperti itu. Kamu akan lebih introspeksi ya, evaluasi, lebih merenung, lebih lebih menyadari diri sendiri. Kenapa ya ada seseorang yang seperti ini terhadap kamu? Ternyata ada kemarahan yang dia pendam terhadap kamu. Ya mungkin dulunya karena candaan. Kamu berniat hanya bercanda, tetapi ya situasinya nggak tepat, jadi dia merasa tersinggung, atau seseorang ini memang sensitif.
Jadi waspada ya, sepertinya ada yang menaruh kemarahan, ada yang boleh dikatakan ya, ada seseorang yang ingin merencanakan sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kamu. Ada yang menginginkan kayaknya hidup kamu itu terpuruk. Oke, ada yang menghambat perjalanan, entah itu karir kamu, atau usaha kamu, atau dalam rumah tangga kamu. Itu bisa saja dikaitkan ya, atau bisa saja itu akan saling berkaitan di situ. Oke. Jadi yang terjadi ini buat kamu itu lebih lebih waspada aja. Dan semoga ini untuk sebagian kamu ya, ini bisa saja udah berlewat. Udah terlewati ya, atau mungkin saat ini, atau semoga ke depan ini tidak terjadi. Ada Knight of Pentacle di sini. Tapi saya melihat di sini ya mungkin kamu nantinya hanya sekedar tahu aja ya, tapi kamu tidak mau kayak meladeni atau mungkin di sini kamu nggak mau ikut-ikutan, kamu nggak mau meladeni tentang apa yang ingin dia lakukan terhadap kamu. Artinya kamu nggak mau juga menyimpan dendam ya. Saya melihat di sini kamu fokus terhadap tujuan kamu aja. Kamu nggak mau buang-buang energi atau menanggapi sesuatu hal yang nanti bikin kamu itu makin terpuruk. Jadi nggak mau. Jadi fokus kamu ya saat ini bagaimana cara kamu untuk bangkit. Karena mungkin ada kegagalan ya. Ada kegagalan, ada perpisahan, ada kehancuran, ada keterpurukan dalam hidup kamu, dalam rumah tangga atau dalam apapun. Tapi di sini fokus kamu adalah bagaimana cara kamu untuk bisa memperbaiki segalanya. Fokus kamu bukan tentang mau balas dendam kah, atau mau kayak mau membalas semua apa yang dia lakukan terhadap kamu, enggak. Karena itu akan buang-buang energi ya. Itu akan sama aja nanti merugikan kamu dan buang-buang waktu kamu. Jadi ya udah, biarkan Tuhan yang membalas tentang apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu. Jadi fokus kamu saat ini ya berusaha jadi lebih baik, berusaha untuk menata kembali kehidupan kamu, berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk lebih menjaga tindakan, menjaga kata-kata agar tidak ada lagi yang mungkin tersakiti. Meskipun di sini niat kamu nggak ada yang menyakiti ya, tapi mungkin memang ada yang lagi sensitif aja, jadi gampang marah, gampang tersinggung. Oke, terhadap candaan, terhadap kata-kata kamu ada. Sebenarnya masalahnya juga sepele ya, nggak terlalu berat, tetapi itu tadi, kadang ada orang yang nggak bisa dicandain ya, ada orang yang serius bawaannya, jadi nggak bisa dicandain, jadi itu menyimpan kemarahan di dalam dirinya. Di sini ada Four of Cups. Saya melihat di sini ada juga sebagian kamu yang kayaknya udah capek ya, pertemanan yang manipulatif atau yang persaingan, yang mungkin saling membangga-banggakan. Kayaknya udah capek dengan hal-hal seperti itu. Ada sebagian kamu yang memang kayaknya fokus kamu ya terhadap perbaikan hidup kamu aja, nggak mau ikut-ikutan, nggak mau terbawa arus ya, nggak mau terbawa arus yang negatif yang ujung-ujungnya nanti ngerugiin kamu juga. Oke, karena di situ ya mungkin dalam circle itu ada adu domba juga, di situ ada perkelahian atau mungkin pertengkaran, ada yang nggak mau kalah. Oke, ada debat-debatnya. Jadi kamu capek dengan hal-hal yang seperti itu, yang nguras emosi, nguras tenaga ya, mungkin tidak hanya dalam circle pertemanan tapi juga di lingkungan ya. Ada yang nggak mau kalah hidupnya, ada yang di saat kamu memiliki sesuatu hal ada yang meragukan atau ada yang sentimen terhadap kamu, ada yang seperti itu. Jadi saat ini ada sebagian kamu yang kayaknya lebih menghindar ya, lebih menghindar dari hal-hal seperti itu. Artinya kamu lebih menghindar dari nantinya ada perdebatan, pertengkaran. Fokus terhadap diri kamu sendiri ya. Kalau nggak penting kamu nggak ngomong. Kalau penting ya kamu ngomong, itu aja. Kamu nggak mau banyak gosip, kamu nggak mau banyak banyak bicara, yang pada akhirnya itu nanti bisa jadi bumerang untuk kamu. Itu tadi ya mungkin pernah terjadi ya dalam kehidupan kamu dulunya, pernah bercanda tapi nyakitin seseorang, yang artinya itu seseorang itu menyimpan kemarahan yang luar biasa terhadap kamu. Hal itulah yang saat ini kamu hindari ya. Oke. Ada the high priestess di sini, ada juga yang menghambat langkah kamu, karir kamu. Di sini ada yang kayak menghalang-halangi ya.
Tetapi apapun atau siapapun yang menghalang-halangi, tetapi kalau Tuhan menginginkan kamu tetap maju dan melangkah, ya kamu akan tetap melangkah. Jadi yakin aja pertolongan Tuhan itu akan selalu ada. Dan prasangka baik kamu terhadap Tuhan, meskipun maju mundur, gagal, naik lagi, jatuh lagi, ya itu biasa dalam kehidupannya. Jadi siapkan aja mental kamu. Ya mungkin kegagalan itu karena seseorang ya, kegagalan itu karena ada seseorang yang merencanakan, bisa juga. Ya mungkin awalnya kamu nggak tahu siapa orang yang dibalik semua ini, tapi nanti akan ada jalannya, akan ada petunjuknya, kamu tahu siapa yang dalam dibalik semua yang terjadi dalam kehidupan kamu. Entah itu dalam karir juga bisa ya. Dalam karir ada persaingan yang nggak sehat di sini untuk bisa mendapatkan posisi atau jabatan tertentu. Ya, ada yang menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai hal itu, ada juga di sini. Jadi itu makanya kamu nggak mau juga terlalu dekat dengan seseorang ya, karena kalau terlalu dekat nanti kalau kecewanya bukan main ya, sakitnya itu bukan main. Karena ada juga yang musuh dalam selimut juga di sini, ada yang pura-pura baik, nah, ternyata dia yang justru mendalangi semuanya, ada yang seperti itu. Ada Six of Wands. Dan saya melihat di sini sepertinya kamu lebih memilih untuk ya hanya punya beberapa teman, tetapi lebih intens, lebih support, lebih sehat pertemanannya daripada banyak teman tetapi ya ada yang menjatuhkan lah, ada yang merampas kebahagiaan kamu lah, atau ada yang selingkuh dengan suami atau pacar kamu, ada juga yang seperti itu. Jadi kayaknya di sini kamu nggak mau terlalu banyak teman yang pada akhirnya ujung-ujungnya nyakitin perasaan kamu. Jadi lebih baik sedikit teman tapi lebih bermanfaat, lebih support kamu, lebih memberikan hal-hal yang positif dalam kehidupan kamu. Oke, karena banyak ya yang gagal hubungannya karena orang terdekat itu banyak atau bukan hanya terpisah, atau ada juga yang bercerai karena orang terdekat. Justru ada orang yang masuk ke dalam kehidupan kamu, ada yang seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada like your life, ada play, ada protection, ada deep replacement, dan di sini juga ada akasa. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini pelan-pelan kamu mulai mampu untuk jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih bijak, lebih dewasa ya. Kalau ngomong maunya pikir dulu, nggak mau asal-asalan, nggak mau salah-salah ngomong lagi, karena mungkin ada yang pernah tersinggung karena kata-kata kamu. Jadi apa yang terjadi ini membuat kamu jadi lebih bijak dan lebih dewasa, lebih menjaga ya, lebih menjaga setiap tutur kata, perkataan atau tindakan kamu di sini. Ini untuk sebagian kamu ya. Jika ini tidak terjadi untuk kamu ya artinya ini bukan energi kamu, oke? Ya artinya di sini saya melihat ada perubahan yang akan membawa kehidupan kamu itu jadi lebih baik lagi di sini. Oke, karena kamu udah lebih menghindari entah itu perdebatan, pertengkaran, atau fitnah, atau mungkin adu domba. Kamu nggak mau terlalu banyak bicara yang pada akhirnya itu jadi bumerang untuk kamu sendiri. Oke, jadi saat ini kamu sudah lebih sudah lebih to the point ya, sudah nggak mau buang-buang energi dengan percuma dengan sesuatu hal yang bisa saja nantinya nyakitin kamu, bisa saja nantinya merugikan kamu. Artinya itu adalah perlindungan, bagaimana cara kamu mengantisipasi, bagaimana cara kamu untuk bisa melindungi apa yang sudah kamu miliki, karena kamu nggak mau tentunya gagal lagi ya, karena biasanya mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada yang meraih ya. Jadi sulit sebenarnya untuk mempertahankan karena godaan itu akan banyak nantinya, godaan, ujian, cobaan itu akan ada nantinya. Jadi bagaimana di sini kamu berusaha untuk kayak melindungi, tahu strategi apa yang harus kamu lakukan untuk bisa melindungi kehidupan yang kamu miliki saat ini. Karena mungkin ada juga sebagian kamu yang udah bahagia, udah melewati masa-masa ini,
saat ini sudah lebih hidup tenang, hidup damai, hidup sejahtera. Jadi bagaimana cara kamu melindungi apa yang sudah kamu miliki ini? Yaitu tadi, di sini saya melihat untuk kamu benar-benar bisa menjalani hidup yang tenang, itu sepertinya kamu harus berdamai dulu ya, maafin dulu tentang orang-orang yang nyakitin kamu. Maafin, relakan, ikhlaskan kalau ada orang yang dulu merampas kebahagiaan kamu atau merampas pasangan kamu. Artinya kamu udah gak mau nyimpan kemarahan, nyimpan kebencian, karena itu sama aja ngerugiin diri kamu sendiri. Ujung-ujungnya kamu gak akan hidup tenang ya jika kamu terus-terusan dalam kemarahan atau kebencian. Jadi kamu memilih untuk bisa memaafkan, untuk bisa berdamai, berdamai. Dan memang kalau diingat-ingat masa lalu, kamu udah bisa tersenyum, udah gak marah lagi, udah gak menghindar lagi, ya artinya kamu sudah lebih berdamai. Oke, berdamai, berusaha hidup tenang, berusaha hidup damai. Yang udah terjadi ya biarlah terjadi. Ya artinya meski ada perpisahan, ya artinya Tuhan menginginkan kamu mendapatkan yang terbaik. Artinya ada jalannya di sini untuk kamu mendapatkan yang terbaik dan terpisah dari orang yang toksik dan manipulatif. Jadi bersiap untuk sesuatu hal yang baru di sini, bersiap untuk kehidupan yang baru, sesuatu hal yang mungkin bisa saja ada dalam mimpi kamu selama ini, mendapatkan pasangan yang memang kamu butuhkan keberadaannya, yang memberikan kamu ketenangan, memberikan kamu kedamaian, yang membuat kamu jadi diri kamu sendiri tanpa harus ada yang ditutup-tutupi, tanpa hubungan yang tidak diawali dengan sebuah kebohongan, tapi apa adanya. Keterbukaan itulah yang akan bertahan daripada awalnya kebohongan, ujung-ujungnya nantinya hancur lagi karena awalnya aja udah bohong. Apalagi untuk kedepannya itu makin banyak kebohongannya. Jadi saat ini kamu bersiap untuk sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya, pasangan yang lebih baik, teman yang lebih baik, karir yang lebih baik. Artinya kamu sudah lebih menghindar dari sesuatu hal yang nambah-nambah masalah dalam kehidupan kamu ya. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun ya yang saat ini situasi atau kondisi yang kamu hadapi, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah. Oke, untuk tetap jadi diri sendiri, untuk berani menghadapi apapun kenyataan dan tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.